Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang single parent? Yang saya lakukan adalah saya berusaha untuk tidak membandingkan diri saya dengan terutama teman-teman ya. Karena kalau saya melihat sosmed, terutama IG itu foto-foto kebersamaan teman, itu terus terang ada perasaan iri sih. Foto mereka bersama keluarga lengkap gitu kan, berlibur kemana. Sementara saya tidak bisa mempunyai kehidupan yang seperti itu gitu ya untuk saya berikan kepada anak saya. Tapi ya itu, saya berusaha untuk tidak membandingkan karena sosmed tuh bisa membunuh juga ya, membunuh kepercayaan diri. Dan saya berusaha lah untuk bisa accept dan embrace that this is my life, ini kehidupan saya, lakukan yang sebaik mungkin, dan uh, lagi-lagi fokusnya adalah kepada anak saya. Itu yang membuat saya sampai sekarang bisa berada di titik ini. Kalau saya tidak memikirkan anak saya itu, ya mungkin udah inilah udah down dari kapan-kapan. Dan kemudian yang kedua itu saya harus merendahkan diri pada saat saya down untuk mencari bantuan. Jadi mungkin karena kepribadian saya ini independence-nya itu sangat tinggi ya. Independensi saya itu sangat tinggi. Kadang-kadang saya itu bukannya saya merasa ini sih, bukannya saya gengsi untuk minta bantuan, tapi saya punya pikiran saya itu takut merepotkan orang lain gitu loh. Padahal support system itu tuh sangat penting sekali. Dan terus terang support system saya dari pihak orang tua itu tidak memungkinkan. Jadi support system saya itu adalah sahabat-sahabat saya yang waktu itu pernah sih ada sahabat saya yang menegur bahwa tidak boleh seperti itu. Maksudnya lu sama gue itu bukan hanya pada saat happy moments gitu loh. I am ready for you even in your worst time. Pada saat lu lagi jatuh-jatuhnya pun gue ingin bersama lu gitu loh. Jadi nggak apa-apa, kontak gue aja gitu. Jadi ya saya berusaha untuk mencari sahabat-sahabat saya pada saat saya betul-betul butuh dukungan dari mereka. Keadaan saya sebagai single parent ini sebenarnya up and down sih. Jadi bukannya bisa dibilang progres itu tuh bukan linear, selalu menuju ke atas. Progres itu tuh bisa pada saat kita sudah maju, kemudian kita mundur, ya kita maju lagi gitu. Menurut saya progres itu ya memang ya normalnya seperti itu. Dan kalau saya bisa memahami hal-hal seperti itu, maka saya akan lebih bisa menerima kondisi saya seperti sekarang ini. Begitu. Kemudian, nah ini yang susah ya, tapi ini sebenarnya yang paling penting, yaitu make time for yourself. Ini bukannya saya tidak mau sih dalam kasus saya. Saya itu orang yang sangat butuh me time, peaceful time, kesendirian buat diri saya. Walaupun itu misalnya hanya duduk di depan rumah, melihat awan, menghirup angin yang berbau pohon-pohonan, itu tuh bagi saya sudah sangat meneduhkan sekali. Tapi hal yang sesederhana itu saja sangat sulit saya dapatkan. Kenapa? Karena keseharian saya dari saya bangun pagi itu harus menyiapkan sarapan dan bla 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 bla, mengantar anak sekolah. Kadang-kadang saya lihat tetangga saya di depan ya, saya lihat enak ya setelah istrinya menyiapkan sarapan segala macam, kemudian yang mengantarkan anak-anak sekolah itu kan suami ya, jadi istrinya bisa tidur lagi di rumah. Tapi kalau saya kan ya itu, saya kan juga harus berperan sebagai ayah ya, jadi ya saya antarkan, kemudian saya pulang. Wah, saya tuh kejar-kejaran waktu. Kadang-kadang saya sampai di rumah aja saya berlari-larian. Bayangkan, padahal rumah juga kecil. Nah, jadi saya harus membersihkan rumah, masak apa segala macem. Nggak kerasa waktunya menjemput lagi anak sekolah. Kemudian setelah menjemput anak sekolah, beres-beres rumah masih berkelanjutan. Kemudian sudah saatnya saya harus ngelasin anak. Nah, kalau sudah saya ngelasin anak lagi, itu berkelanjutan sampai sudah sore hari, rata-rata jam 6, kemudian makan bersama anak. Makan, kemudian ritual tidur malam. Setelah itu, setelah menidurkan anak, saya menyiapkan bahan les. Jadi betul-betul nggak ada waktu banget untuk diri saya gitu loh. Dan
saya itu memang kurang tidur sih. Itu gara-gara setelah saya menyiapkan semua bahan les untuk anak-anak saya gitu ya. Itu selesai sekitar jam setengah 12-an. Kemudian saya pikir ini waktunya me time nih. Dan saya tuh suka sekali menonton video-video YouTube mengenai apapun lah, politik saya juga tonton, komedi saya juga tonton. Nah itu pokoknya adalah me time saya, di mana itu bisa sampai 1 jam, 1 jam aja sudah jam setengah 1. Besoknya saya harus bangun jam 5 lagi. Ya begitu akhirnya rutinitasnya, nggak berhenti-berhenti. Kalau dibilang weekend, gimana? Weekend masa nggak punya waktu me time? Saya ngelesin dari hari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu, saya tuh harus ke rumah orang tua saya. Jadi hari Minggu itu pagi-pagi juga bangun, kemudian anak sekolah Minggu, kemudian ke rumah orang tua saya karena memang 4 bersaudara, tapi saya yang satu-satunya satu kota dengan kedua orang tua saya. Jadi otomatis ya sayalah yang harus mengunjungi mereka setiap minggunya. Jadi hari Minggu itu adalah waktu untuk mengunjungi orang tua saya, yang itu sampai seharian juga. Saya pulang lagi ke rumah saya jam 5. Ya, jadi itu yang saya butuhkan hanya untuk duduk tenang, melihat awan, menghirup angin. Itu tuh sangat mahal sekali waktunya untuk didapat. Tetapi ada keuntungan nih menjadi single parent ya. Ini yang menghibur saya.